Kevin Dix resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach dan mencatat sejarah sebagai pemain pertama dari timnas Indonesia yang tampil di Bundesliga, kasta tertinggi Liga Jerman. Pemain berdarah Belanda Indonesia ini menandatangani kontrak 5 tahun, menjadikannya bagian dari skuad di Volland hingga akhir musim 2029-2030. Kepindahan Kevin Dix terjadi setelah kontraknya bersama FC Copenhagen berakhir, klub yang dibelanya selama 4 musim dengan torehan prestasi, termasuk juara Liga Denmark. Ia tiba di Jerman dengan status bebas transfer dan akan memperkuat Borussia Mönchengladbach mulai musim kompetisi 2025-2026. Kehadirannya bukan hanya disambut hangat oleh fans klub, tapi juga jadi sorotan publik di tanah air karena membawa nama Garuda ke panggung sepak bola elit Eropa. Selama musim terakhir bersama FC Copenhagen, Kevin tampil luar biasa dengan mencetak 11 gol dari 44 laga, pencapaian impresif untuk seorang pemain bertahan. Kemampuannya bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan memberi fleksibilitas besar bagi tim asuhan pelatih Borussia Mönchengladbach. Tantangan besar menanti Kevin, karena di posisi bek tengah sudah ada Marvin Friedrich dan Nico Elvedi, dua pemain utama dengan pengalaman tinggi di Bundesliga. Jika dimainkan sebagai bek kanan, ia juga harus bersaing dengan bek muda Amerika Serikat yang sedang naik daun dan menjadi andalan utama di posisi tersebut. Namun, pengalaman bermain di Liga Belanda, Italia, Denmark, dan level internasional bersama timnas Indonesia menjadi modal berharga untuk menghadapi kompetisi Bundesliga. Kevin terakhir membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk saat menang atas Cina dan kalah dari Jepang, dengan total bermain 43 menit dalam 2 laga itu. Usai menjalani laga bersama timnas, ia kini fokus pada persiapan pramusim Borussia Mönchengladbach yang akan dimulai pertengahan Juli 2025. Tim akan menjalani 5 laga uji coba, melawan FC Erzgebirge Aue, FC Metalist Kharkiv, Nuremberg, Valencia, dan Brentford sebagai bagian dari tur pramusim klub. Setelah itu, Kevin Dix diprediksi melakoni debut kompetitif saat Borussia Mönchengladbach menghadapi Atlas Delmenhorst di babak pertama DFB Pokal 2025-2026. Debut resminya di Bundesliga kemungkinan terjadi pada 23 Agustus saat tim menjamu Hamburg SV di kandang sendiri, Borussia Park. Kehadiran Kevin Dix menjadi angin segar bagi Borussia Mönchengladbach sekaligus inspirasi bagi generasi muda sepak bola Indonesia yang bermimpi meniti karir di Eropa. Langkah berani Dix meninggalkan zona nyaman di Denmark demi tantangan lebih besar di Bundesliga menunjukkan semangat dan ambisi tinggi sebagai atlet profesional. Dengan membawa bendera merah putih di level tertinggi Liga Jerman, Kevin tidak hanya mewakili klubnya, tapi juga harapan jutaan pendukung sepak bola Indonesia. Karirnya kini memasuki babak baru yang lebih menantang, namun juga membuka peluang lebih besar untuk membuktikan kualitasnya di panggung dunia. Udinese menunjukkan keseriusannya untuk merekrut kapten timnas Indonesia Jai Idzes. Klub berjuluk Bianconeri itu mengidentifikasi bek kelahiran Indonesia tahun 2000 tersebut sebagai pengganti ideal Jaka Bijol, yang baru saja dilepas ke Leeds United. Menurut media Tutto Udinese, Idzes dianggap satu-satunya kandidat yang cocok mengisi peran penting sebagai bek tengah dalam formasi 3 bek. Pada Senin, 30 Juni, pihak manajemen Udinese telah melakukan pertemuan dengan agen Jai Idzes untuk menyampaikan tawaran awal secara finansial. Meskipun masih ada selisih antara nilai yang ditawarkan dengan permintaan dari kubu Jai Idzes, kedua pihak diyakini optimis bisa mencapai kesepakatan. Udinese sendiri baru saja terbebas dari beban gaji besar 2 pemain, yaitu Bijol dan Kabasele yang totalnya hampir menyentuh 2 juta euro bersih. Hal ini memberi ruang finansial bagi klub untuk memenuhi ekspektasi gaji Idzes. Dalam perburuan ini, Udinese unggul dibanding para pesaingnya. Saat ini hanya Torino yang disebut-sebut menunjukkan ketertarikan,
itu pun dengan pendekatan yang masih hati-hati. Jika sudah menemui kata sepakat dengan Jay Itzes, Udinese akan segera mengajukan negosiasi resmi ke Venezia yang mematok harga transfer sebesar 10 juta euro. Namun, angka tersebut dianggap terlalu tinggi oleh pihak Bianconeri yang berharap bisa menekan harga dengan memanfaatkan keinginan kuat Itzes untuk pindah. Jay Itzes dilirik Aston Villa. Sebelumnya bek andalan timnas Indonesia, Jay Itzes, mendapat peluang besar untuk melangkah ke Premier League setelah namanya masuk dalam radar Aston Villa di bursa transfer musim panas 2025-2026. Situasi ini muncul setelah klub asal Birmingham tersebut dikabarkan akan melepas salah satu beknya, Courtney Hause, yang kontraknya berakhir pada 30 Juni 2025. Slot kosong di lini belakang Villa, Itzes jadi kandidat serius. Keputusan pelatih Unai Emery untuk merombak lini belakang Aston Villa jelang musim padat yang mencakup Premier League, FA Cup, Carabao Cup, dan Liga Eropa membuka peluang besar bagi Jay Itzes. Salah satu langkah awal adalah melepas Hause, bek berusia 29 tahun yang pernah membela timnas Inggris U21. Hause sebelumnya dipinjamkan dari Wolverhampton ke Villa pada 2019 dan kemudian dikontrak permanen. Namun, cedera lutut parah saat masa peminjamannya ke Watford pada musim 2022-2023 membuatnya absen hingga 15 bulan. Ia baru kembali bermain untuk tim U21 Villa pada April 2025 dan kontraknya dipastikan tidak diperpanjang. Kepergian Hause menyisakan satu slot kosong di lini belakang, dan Jay Itzes muncul sebagai kandidat pengganti yang potensial, terutama setelah penampilannya yang konsisten di Eropa bersama Venezia dan performa solidnya bersama timnas Indonesia. Nama Jay Itzes sudah muncul dalam laporan media Inggris Transferfeed yang menyebut bahwa Aston Villa serius mempertimbangkan pemain berusia 24 tahun itu. Selain Itzes, Villa juga telah merekrut Yasin Özkan, bek muda asal Turki dari Kasimpasa, sebagai bagian dari proyek jangka panjang klub. Meski begitu, Itzes juga menjadi incaran beberapa klub Serie A, termasuk Udinese dan Torino. Namun, langkah Udinese disebut mengalami hambatan. Klub asal Friuli itu keberatan dengan banderol harga 10 juta euro yang diminta Venezia. Mereka hanya bersedia mengajukan tawaran di kisaran 5-6 juta euro, yang masih jauh dari harapan klub pemilik. Kondisi ini membuat klub-klub lain seperti Fiorentina dan Genoa mulai mengamati situasi transfer sang pemain. Meski belum ada pendekatan resmi dari kedua tim, kepergian Itzes dari Venezia tampaknya tinggal menunggu waktu, terlebih setelah klubnya terdegradasi ke Serie B.